siasah. Kata siasah sendiri secara etimologis merupakan bentuk master dari sasa yasusu yang artinya mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin, dan memerintah. Di samping arti tersebut, kata siasah juga berarti politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan. Secara etimologis, kata siasah mengakomodasi beberapa arti sebagaimana yang disebutkan di atas. Agar tidak keliru dalam menentukan arti dari siasah, maka langkah awal adalah melihat konteks kalimat yang mengikuti kata siasah. Misalkan, kata siasah al-amro harus diartikan mengurus atau mengatur sesuatu, sebab konteks kalimat tersebut merujuk pada makna yang demikian sehingga tidak bisa diartikan dengan makna yang lain. Secara terminologis mengenai definisi siasah banyak perbedaan pendapat menurut para yuris Islam, di antaranya yang pertama yakni menurut Ibnu Mansur, seorang ahli bahasa di Mesir. Dia mengartikan siasah adalah mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Kedua yakni menurut Abdul Wahab Khalaf, siasah adalah undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta untuk mengatur berbagai hal. Adapun yang ketiga yakni menurut Abdul Rahman, siasah adalah hukum dan kebijakan yang mengatur berbagai urusan umat atau masyarakat dalam hal pemerintahan, hukum, dan peradilan, lembaga pelaksanaan dan administrasi, dan hubungan luar dengan negara lain. Dari ketiga definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa fikih siasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi yakni materi tentang ruang lingkup fikih siasah. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup fikih siasah. Di antaranya ada yang menetapkan 5 bidang, namun ada pula yang menetapkan kepada 4 atau 3 bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fikih siasah menjadi 8 bidang. Menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian fikih siasah mencakup yakni kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan atau siasah dusturiyah, lalu ekonomi dan militer atau siasah maliyah, peradilan siasah sadaiyah, hukum perang yakni siasah harbiyah, dan administrasi negara siasah idariyah. Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi 4 bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter, serta hubungan internasional. Sementara Abdul Wahab Khalafah lebih mempersempitnya menjadi 3 bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional, dan keuangan negara. Berbeda dengan 3 pemikiran di atas, Hasbi malah membagi ruang lingkup fikih siasah menjadi 8 bidang, yaitu politik pembuatan perundang-undangan, politik hukum, politik peradilan, politik moneter atau ekonomi, politik administrasi, dan politik hubungan internasional. Yang ketiga adalah kedudukan fikih siasah di dalam sistematika hukum Islam. Secara kedudukan, fikih siasah berada di dalam fikih muamalat. Ini apabila fikih muamalat diartikan dengan arti luas. Akan tetapi fikih muamalat diartikan secara sempit, maka fikih siasah bukanlah fikih muamalat. Ini dikarenakan fikih muamalat adalah fikih yang mengatur hubungan manusia dengan kebendaan yang sifatnya privat, bukan publik, walaupun kemungkinan ada campur tangan dari pemerintah itu sendiri. Hanya saja pencampuran tersebut bukanlah secara esensial. Ini seperti apa yang diartikan secara sempit. Menurut Khudari Bek, muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat.
Maka dari itu, kalau dibandingkan dengan antara definisi yang dimiliki fikih siasa seperti yang dijelaskan di bab sebelumnya ini, di materi sebelumnya ini, maka dapatlah dimasukkan fikih siasa di dalam fikih muamalat secara arti luas, bukan sempit. Dari sistematika usul hukum Islam seluruhnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa fikih siasa ini memainkan peranan penting di dalam hukum Islam. Hal ini dikarenakan karena fikih siasalah sebuah disiplin ilmu yang akan mengatur pemerintah dalam menjalankan agama Islam itu sendiri bagi masyarakatnya, tanpa keberadaan pemerintah yang islami, maka sangat sulit terjamin keberlakuan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakat muslimnya. Imam Al-Ghazali juga secara tegas menjelaskan ini di dalam kitabnya yang berjudul Al-Iqtisad fi Al-I'tiqad. Sekian, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata maupun penjelasan, kami mohon maaf yang seberat-beratnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.